Baik, Ibu dan Bapak izin ya untuk merekam kegiatan kita sambil menunggu rekan-rekan yang lain bergabung. Kita mulai kegiatan kita ya, Ibu dan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak dan Ibu, para pengajar praktik dan juga para CGP yang hari ini bergabung bersama saya di kelas 138 yang insya Allah saya beserta para CGP, Ibu Anik, Ibu Ani, Ibu Ayu Dwi, dan Ibu Ayu Sri, Ibu Ayu Rahayu, akan membersama Ibu dan Bapak selama 8 bulan ke depan, dan mudah-mudahan kita selalu diberi kelancaran, kemudahan untuk melaksanakan kegiatan ini di sela-sela Ibu dan Bapak, di sela-sela kesibukan Ibu dan Bapak yang punya komitmen, yang berkomitmen untuk memiliki sesuatu yang lebih dibandingkan dengan rekan-rekan kita yang lainnya. Ibu dan Bapak, sejatinya kelas kita adalah 2 kelas ya, Ibu dan Bapak. Namun Ibu dan Bapak ada suatu kendala teknis sehingga kita masih bersama-sama dalam satu ruangan ini. Dan Bapak, sesuai dengan jadwalnya bahwa sore ini kita akan berdiskusi ya berkaitan dengan modul 1.1, yaitu tentang pemikiran atau filosofi pendidikan diajar Dewantoro. Baik, Ibu dan Bapak, perkenalkan saya Syarif Hidayat, dan ditemani oleh 4 orang pengajar praktik. Hari ini akan membersama Ibu dan Bapak di modul 1.1. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Berdoa dipersilahkan. Iya, berdoa selesai, Ibu dan Bapak. Sore ini kita memiliki kegiatan dari jam 16.15 sampai pukul 17.45. Sebelumnya saya akan menyapa teman-teman PP ini, pengajar praktik yang hari ini sudah hadir. Bu Anik, ada Bu Anik?
Ada Bapak, selamat sore, Bapaknya Ibu Guru hebat, Bapak Fasil. Oke. Terima kasih sudah hadir Bu Anik ya, membersamai kita para CGP. Saya biasanya mengatakan CGP kece Bu Anik ya. CGP kece, yang lain mengatakan CGP hebat. Saya bisa mengatakan dua-duanya, CGP hebat dan kece. Yang keduanya Ibu Ani Asmayani. Bu Ani. Bu Ani monitor. Baik. CGP yang hebat dan kece. Semoga kita Terima bisa kasih. bersama bersinergi bersama. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Ani Rahmayani yang sudah hadir bersamai kita juga. Yang ketiganya Ibu Ayu. Ibu Ayu Dwi. Bu Ayu Dwi. Mohon maaf lagi di perjalanan Bapak. Aduh. Nanti berhenti dulu. Ya baik. Ya baik Bu Ayu. Baik. Bu Ayu. Pejuang pendidikan. Tanpa kenalan. Izin off kamera ya Bapak. Terima kasih. Ya. Semangat. Terima kasih. Tetap semangat, hati-hati di jalan. Ya. Kemudian Ibu Ayu juga ya, Bu Ayu Rahayu. Bu Ayu Rahayu. Monitor Bu Ayu. Bu Ayu Rahayu. Oke, baik. Bu Ayu rupanya masih di perjalanan juga. Ya. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak bisa memahami situasi dan kondisi dari rekan-rekan kita, baik CGP maupun PP, dan kita juga akan selalu menghargai perjuangan dari para PP dan CGP. Ini ada teman juga yang mau masuk, dipersilakan ya. Kalau menghitung peserta hari ini harus ada 27, dan dari sekian yang hadir yang belum masuk bergabung adalah Bu Ani ya, Bu Ani Rahayu, Bu Ayu Rahayu. Baik Ibu dan Bapak, sesuai dengan materi kita hari ini, bahwa Ibu dan Bapak hari ini itu akan diskusi melalui ruang virtual ini, dan dari diskusi ini diharapkan CGP mampu memberikan perspektif refleksi kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam forum ini. Dan harapan kami, kita semua, para CGP yang hebat dan kece ini, bisa saling membuka diri terhadap perbedaan dalam berpendapat, bertanya, dan berbagi praktik baik untuk lebih kritis dan reflektif dalam memaknai dan menghayati pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara.
Dan saya yakin Ibu dan Bapak sudah melihat atau menyimak video tayangan yang ada di LMS, sehingga Ibu dan Bapak memiliki gambaran berkaitan dengan pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Saya membuka kesempatan pada Ibu dan Bapak untuk menyapa, ya. Ini sepertinya banyak yang masuk. Baik, Ibu dan Bapak, sepertinya ini ada beberapa CGP yang sangat antusias sehingga tetap ada turn on, ya, di layar ini. Saya ingin menyapa beberapa CGP. Yang pertama ada Ibu Indra ini, Ibu Indra Yulianti. Ibu Indra Yulianti. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monitor ya Bu Indra. Ini semuanya CGP dari Indramayu tuh. Iya Pak. Bu Indra dari mana Bu Indra? Dari Indramayu Pak, SMA Negeri 1 Sindang. SMA Negeri 1 Sindang. Masih Bu Hendy tak kepalanya? Pak Haji Setio. Oh, sudah ganti. Oke. Baik, terima kasih Bu Indra. Bu Zakiatul Miskiyah. Siap Bapak, perkenalkan nama saya Zakiatul Miskiyah dari SMA Negeri 1 Jatibarang. Jatibarang. Saya mempunyai kenangan dengan Indramayu rupanya ya. Jatibarang itu Pak, siapa kepalanya Bu? Pak Pramudia. Siapa Bu? Pak Pramudia Pak. Pak Pramudia. Iya, dari Sindang juga. Oh, dari Sindang ya. Kalau Pak Taufik masih ada nggak ya jadi kepala? Pak Taufik itu di Lo Bener Pak. Oh, Lo Bener. Iya. Baik, terima kasih Bu Zakiatul. Mudah-mudahan Siap, tetap Bapak. semangat, tetap sehat. Amin. Lanjut ke Pak Fatul Arifin. Hadir Silakan Pak. Pak Fatul. Saya Fatul Arifin dari SDN 1 Karanganyar dari Kecamatan Indramayu. Karanganyar ya. Iya Pak. Baik, terima kasih Pak Fatul. Sama. Ya, mudah-mudahan Bu tetap semangat dan tetap kece nih, CGP kece. Lanjut kita ke Bu Nur Hasanah Alfian. Silakan Bu Nur. Ya, siap Bapak. Ya, siap Bapak. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah Alfian. Saya dari SMK Pelita Jatibarang. SMK 3. Ya, SMK Pelita Jatibarang. SMK Pelita Jatibarang. Ya. Baik, terima kasih Bu Nur Hasanah Alfian. Usmanto. Usmanto udah. Pak, siap. Saya nyambung ya. Semangat, salam bahagia semuanya, dan untuk khusus Bapak Fasilitator Pak Syarif Hidayat ya, penilik atau pengawas SMA, alhamdulillah semuanya pada sehat walafiat. Saya dari SMK Negeri 1 Widasari Pak. Sebelumnya saya di SMK Bongas, di SMK Arahan, di SMK dulu agak SMK Kerangkeng juga pernah Pak. Jadi udah muter-muter ke SMK di Indramayu. Banyak mutasi Pak. Ya itu aja Pak, makasih. Jam terbangnya rupanya tinggi jam terbangnya nih Pak Kus. Terima kasih Pak Kus.
Iya. Baik. Kita lanjut ke berikutnya. Pak Nuroni. Dipersilakan. Ya baik Bapak, salam kenal, nama saya Nuroni Bapak dari SDN 1 Panjindangan Wetan, Kecamatan Sindang. Nah, Mungkin itu aja Bapak, terima kasih. terima kasih Pak Nuroni. Yang lain bisa dimonitor. Ibu dan Bapak. Siap, Pak Sarip. Ya, Pak Lukman. Iya. Silakan Pak Lukman. Assalamualaikum, rekan-rekan CGP yang hebat. Perkenalkan, saya Lukman, Pak. Ibu dari sama kayak Bu Haji Indra dari SMA Negeri 1 Sindang. Ini ternyata banyak rekan-rekan juga di sini, Pak. Itu saja, Pak. Terima kasih Pak Lukman. Siap, Pak Sarip. Selamat bergabung. Mudah-mudahan betah ya. Panjitri. Sekali-sekali kita ngegombiang Pak Lukman. Alhamdulillah. Baik, dilanjut Pak Suwondo ini. Siap Pak. Ya, saya Suwondo Pak dari SMA Negeri 1 Sliyek, Kabupaten Indramayu, dan kebetulan di sini rekan-rekan kami Pak Lukman, Ibu Jaki, Pak Pusmanto, dan yang lainnya. Salam kenal Pak. Wih, banyak juga rekan-rekan Pak Suwondo ini. Sliyek ya. Betul Pak. Sliyek. Terima kasih Pak Suwondo. Bu Nur Hayat. Selamat sore Bapak, salam kenal. Saya Nur Hayati dari SDN 2 Karangsong, Kecamatan Indramayu. Karangsong ya. Iya Pak, barangkali mau ke TPI. Terus Oh iya. mampir ke rumah makan Panorama Pak. Wih. Ada gondang juga di situ. Panorama Iya, ya. Panorama. Sangat mendunia itu Panorama, Iya, Pak. Bu Nur. Terima kasih Bu Nur. Tadi kelihatan Bu Mei ya. Mana Bu Mei? Bentar, Bu Mei. Iya Pak, apakah suara saya terdengar? Oh, sangat jelas ini suaranya Bu Mei. Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Ibu Mei Anggraini Pak, dari SMP Negeri 2 Indramayu. SMP Negeri 2 Indramayu. Iya. Ya, Terima kasih Bu Mei. Yang lain, Ibu dan Bapak, sama-sama Bapak. silakan diperlihatkan Ya Pak, wajah gagahnya, wajah keceknya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Aza, ya nanti Bu Yusma. Silakan Bu Aza. Aduh, kepencet Bu Aza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azza Asmiati dari UPTD SDN 2 Padian Udik, Kecamatan Indramayu. Terima kasih Pak, salam kenal. Iya, terima kasih kembali Bu Aza, salam kenal juga. Dilanjut Bu Justina. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan CGP Salam. yang hebat. Perkenalkan, saya Justina Dewi Nuritasari, biasa dipanggil Dewi. Saya dari UPTD SDN 3 Kerasak, Kecamatan Jatibarang. Terima UPTD kasih. ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Justina. Dilanjutkan yang lain. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Maman, monggo. Ya, izin memperkenalkan Pak, rekan-rekan semua. Saya Maman Suherman dari SMKN 1 Sindang, Pak. Di satu room ini ada teman juga satu sekolah, Bu Caca. Terima kasih luar rekan-rekan, biasa. mudah-mudahan bisa saling berbagi
Terima kasih. Iya, kita harus banyak berbagi ya Pak Maman ya. Terima kasih Pak Maman Suherman. Saya punya teman namanya Maman Suherman juga. Yang sering muncul di TV itu Pak Maman. Oh iya Pak. Ini kan orang Sumedang itu. Oh iya, Ibu dan Bapak, saya tinggal di Sumedang. Jadi antara Indramayu dan Sumedang itu tidak terlalu jauh. Hanya 2 jam kurang perjalanan. Lagi musim apa nih Pak Maman? Indramayu? Mangga tapi belum banyak Pak. Oh, sudah Saya mulai bukan ya? Kalau saya bukan asli orang Indramayu Pak, saya baru 5 tahun di sini tuh Pak, di Indramayu. Sepertinya nikah dengan orang Indramayu. Enggak. Dinas awalnya di Garut Pak, di SMK 7 Garut, 9 tahun sebagai GTT, kemudian alih tugas di sini sebagai penempatan dinasnya di sini tahun 2019. Baik, berarti perantau juga. Aslinya mana Pak Maman? Garut juga? Saya asli Garut Pak, tapi rumah di Banjar Pak, Banjar Patroman dekat Pangandaran. Jadi minggu ini nggak pulang Pak. Asgar ya Pak Maman ya? Ya betul Pak. Asgar tapi rumah di Banjar. Baik. Terima kasih Pak Maman. Wah nih Pak Abdul Rahim. Atau mana Pak Abdul nih? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahim dari SMK Negeri 2 Indramayu. Izin Pak, lagi dalam perjalanan pulang. Lagi dinas. Ya, ya. Hati-hati ya Pak Abdul. Terima kasih Pak Abdul Rahim. Ya, sama-sama. Meskipun dalam perjalanan tetap bisa monitor ya. Baik, terima kasih. Yang lainnya yang belum dipersilakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Salam kenal Tarkini. Pak Sarid. Iya Pak. Perkenalkan, nama saya Tarkini dari SMK PUI Jatibarang, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu. Mohon bimbingannya Pak. Ya, baik, terima kasih Tarkini. Kita sama-sama ya kerja bareng untuk mencapai satu tujuan bersama. Selamat bergabung. Mudah-mudahan tetap bertahan sampai tuntas. Amin. Oke. Lanjut, Ibu dan Bapak. Humaydi. Iya, saya Pak. Silakan Pak Humaydi. Saya Humaydi Pak, dari SMAN 1 Lobener. SMAN 1 Lobener, Pak Humaydi. Iya Pak. Ya. Selamat bergabung ya Pak Humaydi. Terima kasih. Baik, ini ada Bu Chandra. Baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu guru hebat semua. Perkenalkan, nama saya Ibu Chandra Pradistasari, biasa dipanggil dengan Ibu Caca. Saya satu instansi dengan Bapak Maman Suherman Pak dari SMK Negeri 1 Sindang. Ya, semoga kita semua di sini bisa saling sharing ilmu dan banyak belajar dari Bapak Ibu guru hebat semua di sini. Mohon bimbingannya Bapak Syarif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Caca. Siap tempur ya selama 6 bulan ke depan. Mudah-mudahan berat badan tidak turun setelah 6 bulan. Ya Bu Caca. Baik, Bu Asih ini sudah. Silakan Bu Asih. Ya. Terima kasih Pak, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asi Nur Hayati Pak, instansi saya dari UPTD SMP Negeri 1 Sindang, Kabupaten Indramayu. Mohon pencerahannya Pak Syarif, terima kasih. Terima kasih Bu Asih. Suaranya sudah jelas. Ya.
Mudah-mudahan tetap setia mendampingi, tetap setia mendampingi, tetap setia membersamai ya teman-teman. Iya, Pak. Baik, kita lanjutkan ke Pak Ismatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Ismatullah. Saya dari UPTD SDN 2 Majasi, Kecamatan Seliek. Saya mau minta bimbingan dan pencerahannya dalam mengikuti CGP ini kepada Bapak yang terhormat Bapak Syarif. Terima kasih. Terima kasih Pak Ismatullah. Insya Allah kita bersama-sama ya, saling berbagi, saling mengisi, dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dari mulai hari ini sampai 6 bulan ke depan itu bermanfaat untuk Ibu dan Bapak, juga untuk bangsa dan negara ini. Terima kasih Pak Ismatullah. Masih adakah Ibu dan Bapak? Bu Nur, ya dipersilakan. Baik Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Kasih Wisata dan teman-teman pendidik semuanya. Perkenalkan, saya Nisa Aga Jayastini dari PT Negeri Kontinen Sindang, Kecamatan Sindang, Bapak. Mohon bimbingannya ya Pak. Semoga semuanya. Oke, baik Bu Nur, terima kasih ya. Mudah-mudahan tetap istiqomah ya menjalankan program guru penggerak ini sampai tuntas. Amin. Yang lain ya sama-sama Bu Nur. Sudah habis kah CGP? Oke, kita lanjut ke para PP kita ini yang sore ini hadir. Ibu Anik. Ibu Ani. Siap Bapak. Nah, ya. Oke, baik. Ibu Anik, monggo dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Terima kasih kesempatannya Bapak. Perkenalkan saya Anik Andiani. Saya PP dari SMK Negeri 1 Indramayu, Bapak. Di kota ya, Bu Iya, Anik. Bapak. Iya. Oke, terima kasih Bu Anik. Ibu Ani Ratma Yani. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Saya Ani Rahmayani. Saya pengajar praktik dari UPTD SDN 2 Babadan, Kecamatan Sindang. Terima kasih Bapak. Oke. Terima kasih Bu Ani, ini orang kota semua. Kita lanjutkan Bu Ayu. Bu Ayu Dwi. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ayu Dwi Puspitasari. Saya pengajar praktek dari SMK Negeri 1 Jatibarang Bapak. Terima kasih semuanya. Bapak guru hebat, terima kasih. Terima kasih Bu Ayu. Ya, para PP. Oh, satu lagi. Ibu Ayu Rahayu ya. Monitor Bu Ayu Rahayu. Bu Ayu sepertinya belum join ya. Oke, baik Ibu dan Bapak, izin saya share screen ya. Kita mulai diskusi berkaitan dengan apa yang tadi saya sampaikan di awal. Oke. Dan Bapak bisa melihat Bisa. tayangannya? Bisa, Ada Pak. muncul ya? Bisa. Oke. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak. Tadi di awal juga saya sampaikan bahwa hari ini adalah sesi eksplorasi konsep
atau diskusi eksplorasi konsep modul 1.1. Harapannya atau tujuannya adalah Ibu dan Bapak bisa berbagi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara ya, Ibu dan Bapak. Ini identitas modulnya dari paket modul 1. Modulnya refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Sesi pembelajarannya adalah diskusi secara virtual, jumlah jam pelajarannya 2 jam. Kemudian kompetensi lulusan yang dituju adalah pertama, guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pelajaran. Yang kedua, guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan, peningkatan kompetensi dan pengetahuan diri demi mendukung pembelajaran murid. Kemudian capaian umum modulnya adalah yang pertama, CGP mampu memahami pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara dan melakukan refleksi kritis atas korelasi pemikiran-pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini. Yang kedua, CGP mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara untuk diterapkan sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Dan capaian khusus modulnya adalah diharapkan dapat membantu CGP untuk mampu memiliki pertama, pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid pada konteks lokal kelas dan sekolah. Dan ketiga, sikap reflektif kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan KHD dalam menuntut murid mencapai kekuatan kodratnya. Kita sudah melaksanakan tadi pembukaannya, kemudian ada perkenalan karena sesi ini sesi pertama dari program guru penggerak ini, maka tadi ada acara perkenalan, kemudian ada refleksi kritis 30 menit, ada dialog dan refleksi dan umpan balik selama 10 menit kita tutup. Tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta mampu memberikan perspektif reflektif tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi. Tadi pembukaan ya Ibu dan Bapak, kemudian kita akan menginjak ke refleksi kritis, dilanjut dengan dialog tentang perspektif dari setiap CGP, terutama dalam memaknai dan menghayati pemikiran KHD. Ini tentu nanti akan saling berbagi ya sesama CGP. Ada refleksi dan umpan balik, fasilitator memberikan umpan balik untuk memberi penguatan terhadap pemahaman CGP. Kemudian ada refleksi pembelajaran, ini dituliskan pada aplikasi, biasanya oleh instruktur ketika ada kegiatan lain. Dan penutupnya adalah refleksi kritis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baik, sebelum kita menginjak ke tahapan berikutnya, Ibu dan Bapak, kita memiliki kesepakatan belajar ya, bahwa pertama seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilakan. Dan yang kelima, berpartisipasi penuh. Dan yang keenam, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Terlepas dengan kondisi dan situasi Ibu dan Bapak, silakan monitor kegiatan kita hari ini sampai selesai. Baik, Ibu dan Bapak, ini ada 4 pertanyaan pemantik. Saya akan memberikan kesempatan
kepada Ibu dan Bapak berkaitan dengan pertanyaan tematik ini. Yang pertama, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Saya beri kesempatan kepada para CGP. Ada Bu Nur, ya. Mangga Bu Nur. Ya, ada 2 orang. Kita Ya, beri Bapak. kesempatan pada 3 orang ini dulu. Mangga Bu Nur. Ya, Bapak, menurut saya menuntun itu adalah mendampingi, membimbing, mengarahkan, menemani peserta didik sampai mencapai tujuannya dalam menempuh pendidikan. Guru harus menjadi fasilitator yang berkolaborasi dengan peserta didik agar dapat mencapai kemampuan berpikir kritis, analisis, dan kolaboratif. Mungkin itu, Pak, pendapat saya. Baik, Bu Nur, terima kasih. Berikutnya, Bu Caca. Baik Pak, izin menjawab untuk pertanyaan yang pertama, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Menurut saya Pak, menuntun itu adalah memberikan fasilitasi atau membantu mendampingi peserta didik menemukan kemerdekaannya dalam belajar, sehingga memiliki karakter building yang baik dalam segala kodrat pada anak. Karena kemerdekaan yang dimiliki seorang anak nantinya akan mempengaruhi kemerdekaan orang lain juga, terutama dalam mengelola hidup bersama orang lain sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat nantinya. Tidak hanya memberikan arahan secara intelektual saja, tetapi harus disertai dengan budi pekerti. Mungkin itu saja Pak, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bu Caca. Kita lanjutkan ke Ibu Tarkini. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, kalau menuntun itu berarti memberikan pendampingan terhadap anak tentang apa yang dicita-citakan anak sampai mencapai tujuannya. Pendampingan ini kalau menurut Ki Hajar Dewantoro yang pertama ingarso suntulodo. Berarti saya dalam memberikan pendampingan harus memberikan teladan yang baik ya Pak terhadap anak tersebut. Kemudian ing madio mangun karso yang artinya pendidik di tengah-tengah murid harus bisa terlibat setiap pembelajaran yang dilakukan. Berarti kita juga harus terlibat. Dan kemudian tuturi handayani berarti kita mendorong anak tersebut untuk mencapai pendidikannya, memberikan semangat seperti itu Pak. Mungkin itu saja penjelasan dari saya Pak. Terima kasih untuk kesempatannya. Baik, terima kasih Bu Tarkini. Kita lihat ya, yang pertanyaan romantik pertama adalah menuntun dalam proses pendidikan anak ya bagi saya. Yang kedua, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Kalau saudara tinggalnya di Indramayu, bagaimana konteks sosial budayanya? Kemudian, apa yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Dipersilakan. Dipersilakan Ibu dan Bapak. Baik, Oma. Izin ini Pak, izin berbagi. Bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Untuk implementasi di termasuk saya Pak di Indramayu gitu Pak, karena ya di Indramayu tadi saya berbicara tentang di kegiatan saya sehari-hari karena nilai-nilai budaya Indramayu kan agak sedikit berbeda ya Pak dengan saya sebelumnya di Sunda gitu ya Pak, kulturnya memang sangat berbeda dan saya memaknainya itu kita harus
awalnya kita harus memahami nilai-nilai lokal. Kemudian nilai-nilai budaya lokal ini kita angkat ke pembelajaran, Pak. Jadi anak-anak diperkenalkan lebih jauh. Mungkin dari sebagian anak yang ada di sini, walaupun mereka asli Indramayu tuh, Pak, mungkin ada beberapa anak yang memang ketika belajar itu kultur-kultur dasar daerah Indramayu itu ada yang belum paham. Walaupun saya bukan asli orang sini, tapi kita kan bisa belajar dari YouTube ya Pak ya. Kemudian kita sampaikan ke anak-anak bahwa kultur budaya ini yang baik seperti ini. Kemudian yang tidak baik seperti ini. Kemudian apa yang saya dapat lakukan untuk mewujudkan ya, intinya membawa nilai-nilai kultur budaya lokal itu ke dalam pembelajaran, Pak. Terima kasih, Pak. Sementara gitu. Baik, terima kasih Pak Maman. Kita lanjut ke Bu Mei Anggraini. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya terdengar, Bapak? Iya, jelas Bu Mei. Ya. Untuk menuntun di sini saya maknai sebagai membimbing ya Pak, membimbing, memfasilitasi dan memberikan kebebasan kepada siswa dalam pembelajarannya mau yang seperti apa, apakah gaya belajarnya yang nyaman bagi mereka bisa mencapai potensi mereka secara maksimal. Nah, lalu untuk yang konteks sosial budaya ini contohnya gini Pak, dari tahun 2019 sampai 2023 itu saya penempatannya di SMP Satap 1 Trisi, itu perbatasan antara Indramayu dengan Sumedang. Di sana itu lebih cenderung ke Sunda. Dan baru 2023 kemarin awal ajaran baru saya ke SMP 2 Indramayu. Di sini saya awalnya kaget. Kenapa? Karena di sini anak-anaknya dari pesisir ya Pak ya. Dan di sini saya waktu itu ada satu kultur juga. Ternyata setiap kalau tidak salah itu nadran atau apa gitu Pak, anak-anak tuh nggak masuk. Nadran itu anak-anak nggak masuk. Dan itu ternyata kami melihat kultur seperti itu jadinya untuk meminimalisir efek negatif, jadi sekolah itu memberikan kebebasan untuk siswa menonton nadran dengan memberikan tugas untuk membuat makalah. Apa saja yang selama prosesnya apa saja, terus mereka nanti foto juga, foto apa kegiatan nadran itu apa, terus asalnya gimana gitu, untuk apa, mengapa. Nah, itu mungkin itu salah satu contoh konteks sosial budaya di Indramayu yang kemarin saya rasakan perbedaannya. Begitu Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bu Mei. Ini salah satu bentuk fasilitasi dari pihak sekolah ya, ketika melihat bagaimana sosial budaya masyarakat sekitar menjadi terintegrasi ke dalam pembelajaran, sehingga makna dari menuntun ini benar-benar aplikatif ya, dari yang tadi disampaikan oleh Bu Mei. Saya ini kontekstual ya Bu Mei. Saya suka nih dengan contoh konkret yang disampaikan oleh Bu Mei. Baik, ada yang resen paling atas, Bu Indra ini. Dipersilakan Bu Indra. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berpendapat ya Pak tentang konteks kultur sosial budaya Indramayu yang dimasukkan dalam pembelajaran ini. Di antaranya memang Indramayu itu daerah pesisir yang orang bilang kalau orang Indramayu bicara itu sangat keras katanya, padahal itu bukan dalam keadaan marah gitu Pak, tapi memang suaranya keras-keras karena katanya pengaruh pantai gitu. Nah, kemudian konteks pembelajaran kami di sini juga memasukkan mata pelajaran bahasa daerah, ada bahasa Sunda sama bahasa Indramayu Pak. Nah, dari bahasa Indramayu ini kan diajarkan bahasa-bahasa halus ya Pak, ada bahasa kromo gitu yang biasa diajarkan untuk berdialog atau berbicara dengan orang yang lebih tua gitu. Kemudian
karena kami ini sekarang sudah menggunakan kurikulum Merdeka Pak untuk kelas 10, ada materi pembelajaran P5 di mana di situ diantaranya adalah ada yang kebinekaan. Nah, pada subtema yang kebinekaan itu sekolah kami mengangkat budaya-budaya asli Indramayu seperti yang diantaranya Bu Mei tadi bilang itu, diantaranya ada nadran, ngunjung, kemudian berokan itu diperkenalkan kepada siswa Pak. Diperkenalkan, kemudian siswa mencari literaturnya tentang kebudayaan-kebudayaan itu. Nah, diharapkan para siswa itu nanti mengenal budaya asli daerah gitu dan tidak meninggalkannya. Sehingga meskipun mereka mungkin sudah berada di zaman yang serba canggih, tapi tidak meninggalkan kebudayaan lokalnya gitu Pak. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra ya. Ternyata di Indramayu banyak budaya yang menjadi kearifan lokal yang tentunya memiliki nilai-nilai tambah yang harus disampaikan kepada anak-anak sebagai upaya untuk menuntun mereka menjadi pribadi karakter yang kuat ya. Iya Pak. Terima kasih Bu Ida. Sama-sama Bapak. Kita lanjutkan ke Bu Justina. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Mohon izin untuk berbagi. Kebetulan saya mengajar di SDN 3 Krasak di Kecamatan Jatibarang. Itu termasuk kalau dulu masuk ke nominasi SD terpencil Pak. Yang di dalamnya masyarakatnya itu cenderung lebih ke budayanya. Jadi di lingkungan SD saya itu hampir dalam 1 bulan atau dalam 1 minggu itu ketika siang itu ada yang mider Pak, mider obrog, apa sih berokan gitu kalau bahasa ininya mah berokan gitu. Di situ biasanya yang keliling itu terdiri dari orang tua atau kakak-kakak dari siswa yang ada di situ. Dan setelah saya cari tahu, ternyata alat yang digunakan atau topeng yang digunakan sebagai aksesorisnya itu ternyata membuat sendiri Pak waktu itu. Akhirnya karena waktu itu di kelas 5 itu ada pelajaran membuat topeng dari bubur kertas, kemudian ada dari teknik memahat juga. Saya waktu itu meminta anak-anak pertama untuk mencari tahu terlebih dahulu tentang pembuatan topeng tersebut. Kemudian saya mengajak anak-anak tersebut Pak ke rumah yang pembuatan topeng itu. Alhamdulillah anak-anak sangat termotivasi karena dari hasil pembuatan tersebut mereka juga bisa menggunakannya Pak ketika pulang sekolah gitu, ngobrol dengan hasil karya sendiri gitu. Yang pertama itu. Yang kedua di lingkungan sekolah saya itu kan banyak budaya yang sering ditampilkan gitu. Ada sintren gitu, ada tadi obrol-greog gitu. Nah, kami di sekolah itu mewadahi mereka yaitu dengan diadakannya acara pensi. Misalnya ketika acara pelepasan atau perpisahan kelas 6 itu kita mewadahi mereka dengan kreativitas mereka belajar mandiri. Tapi alhamdulillah hasilnya itu luar biasa. Bahkan bisa memotivasi sekolah-sekolah lain gitu. Bahkan ada yang meminta gitu dari kecamatan waktu itu untuk menampilkan tari sintren gitu dari sekolah saya. Dan itu siswa itu sangat senang karena dapat apresiasi
apresiasi tanpa adanya tekanan gitu, karena hobi dari mereka gitu. Jadi ya menurut saya konteks sosial budaya dalam menuntun itu ya tadi mengarahkan potensi bawaan siswa tersebut, mengarahkan ke arah yang lebih baik, ke yang positif. Begitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Justina. Luar biasa ya, Bu Justina, bagaimana beberapa potensi budaya daerah itu bisa memfasilitasi potensi siswa, bahkan bisa tampil baik di level sekolah, bahkan sampai ke kecamatan ya. Nah, ini gambaran dari contoh konkret menuntun anak ya, sesuai dengan konteks sosial budaya. Pak Kusmanto dipersilakan. Menyambung ke nomor 3 juga Pak Kus. Ya, makasih Pak. Mohon izin ya untuk mencoba menjawab ini. Alhamdulillah saya senang ya mendapat pengetahuan dan pemaparan yang sangat beragam tadi yang bisa menambah wawasan saya dalam pertanyaan pemantik ini ya, kata menuntun ya, menuntun dalam konteks budaya ya. Menurut saya ini kemarin kita sudah menonton video ya Pak ya, video yang Ki Hajar Dewantara itu ya, perkembangan pendidikan itu kan awalnya cuma untuk mengisi kebutuhan para pengusaha kolonial itu ya, untuk menjadi pegawai, dan timbul itu tokoh pendidikan kita Ki Hajar Dewantara ya, perubahan yang sangat radikal. Jadi pendidikan itu tidak hanya pendidikan dan pengajaran, tapi yang sangat penting diikut sertakan, terintegrasi dengan kebudayaan. Ini sangat penting karena kebudayaan itu ya warisan generasi muda yang harus kita pertahankan ya. Contohnya ya, tadi Ibu sudah menjelaskan ada tari ini, ada ronggeng, ada mungkin nadran dan sebagainya yang diimplementasikan dalam proses pengajaran atau pembelajaran di kelas ya, yang sesuai dengan kodrat ya mereka di daerah itu, atas sosial budaya itu, tapi juga mengikuti perkembangan zaman sekarang ya. Contohnya Jepang itu Jepang ya teknologinya maju tapi budayanya tetap dijaga. Nah kita nih kadang orang Indonesia ini lupa Pak, budaya Korea Jepang kita ambil tapi teknologinya enggak kan gitu. Jadi teknologinya enggak dapat, pengetahuannya nggak dapat ya, budaya asing yang kita adopsi gitu. Sedangkan jati diri kita ya itu sangat beragam Pak. Kita orang Jawa ya budaya Jawa, orang Batak budaya Batak dan sebagainya. Ya ini adalah kekayaan yang tidak ternilai menurut saya. Jadi ya kodrat itu menurut Ki Hajar Dewantara, kodrat alam itu nggak boleh dikikis gitu dengan perkembangan zaman sekarang. Tapi kan fenomena kita sebagai pendidik nih, apakah bisa ya dengan begitu medsos ya yang begitu menggempur ya kebudayaan asing masuk ke kita, sedangkan kita di sekolah hanya berapa jam gitu ya. Jadi ya ini adalah permasalahan atau cita-cita Ki Hajar Dewantara yang harus kita tetap pertahankan gitu Pak. Ya, tapi tidak mengurangi tadi kodrat kita sebagai bangsa Indonesia gitu. Itu aja mungkin ada tambahan dari teman. Makasih Pak. Terima kasih Pak Kusmanto. Pak Humaydi, monitor. Ya Pak. Ya Pak. Ya, dipersilakan Pak Humaydi. Ini Pak, untuk menurut saya mohon izin Pak, kalau di sekolah saya untuk maknai konteks sosial budaya sudah dilakukan Pak. Kalau di SMA Loh Benar itu sudah ada wayang kulit Haji Gusti itu Pak. Wayang kulit. Kemudian dulu ada Pak Opik tuh Pak, yang Bapak nanya. Pak Opik dulu pernah di Loh Benar, ia menampilkan gamelan, bekerja sama dengan Pak Haji Gusti, kemudian anak-anak dituntun
dibimbing di kediaman ruang seni Bapak Haji Gusti, dan kemudian ditampilkan di P5 seperti kata Bu Indra tadi Pak. Jadi ditampilkan pada saat kurikulum merdeka penampilan P5 untuk kelas 10 Pak. Itu aja Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Humaydi. Ini tambahan lagi dari sekian seni budaya yang ada di Indramayu, yaitu wayang. Dan upaya untuk menguatkan, menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya adalah dengan memasukkannya ke dalam, mengintegrasikan ke dalam P5 ya Pak Humaydi. Sangat menarik ini ya Pak Humaydi. Di sisi lain tontonan anak pada saat ini adalah digempur oleh teknologi. Di sisi lain ada seni budaya yang perlu dilestarikan juga, yaitu wayang, sehingga nilai-nilai kearifan lokalnya tidak hilang begitu saja. Baik, dilanjut ke pertanyaan pemantik yang keempat. Dipersilahkan Ibu dan Bapak. Terima kasih Pak Humaydi ya. Ya Pak. Pertanyaan keempat adalah apa relevansi pemikiran KHD pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik. Kita mengetahui persis bahwa salah satu pendekatan yang dilakukan di kurikulum Merdeka ini adalah student center. Apakah konsep itu ada relevansinya dengan pendidikan yang berhamba pada anak? Dipersilahkan Ibu dan Bapak. Bu Indra. Ya, baik Bu Indra. Ada Pak Fat putar kini. Silakan Bu Indra dulu. Terima kasih Bapak. Saya akan mencoba berpendapat di sini bahwa betul ya Pak, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara itu, bahwa pendidikan itu harusnya berpusat pada anak. Guru itu hanya sebagai fasilitator. Jadi sudah tidak berlaku itu yang namanya student center, di mana guru menganggap anak itu mungkin gelas kosong gitu ya Pak. Padahal tidak seperti itu. Nah, untuk mengasah kemampuan berpikir anak, kemampuan berpikir kritis, kemudian kemampuan dalam pemecahan masalah atau problem solving, maka kita harus memberikan kebebasan kepada anak dalam proses pembelajaran itu. Anak harus diberi kebebasan untuk berekspresi, mengungkapkan pendapat, kemudian untuk agar mereka itu bisa berpikir kritis gitu Pak. Jadi mereka punya pemikiran masing-masing, tidak hanya manut sama guru, mengiyakan apa kata gurunya gitu. Jadi peran guru itu tidak harus full sebagai pendidik atau pengajar. Kita kan seperti kata Ki Hajar Dewantara, kita harus memberi contoh, kemudian kita harus memberi semangat, dan kita harus mendorong. Bukan kita ini sebagai diktator gitu. Jadi kita harus memberikan kebebasan kepada anak-anak agar mereka mampu berpikir kritis gitu Pak. Sehingga itu akan membentuk karakter mereka gitu. Untuk menjadi berani, untuk menjadi bertanggung jawab. Di antaranya seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra atas paparannya berkaitan dengan pendidikan yang berhamba pada anak. Kita lanjut. Saya ingin mendengarkan suara Pak Fatul dulu. Silakan Pak Fatul. Loh, kemana Pak Fatul? Hilang. Oke, sambil menunggu Pak Fatul, putar kini.
Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Di sini pertanyaannya nomor 4 ya Pak. Apa relevansi Iya. pemikiran Kiai Hajar Dewantoro mengenai pendidikan yang menghamba? Kalau menurut saya yang menghamba berarti ya mengabdikan diri, melayani kepentingan siswa sesuai dengan karakternya pada siswa, mencurahkan seluruh kemampuan saya agar bisa menuntun peserta didik, mengembangkan potensi yang ada pada dirinya secara maksimal gitu Pak. Kitanya melayani, menuntun, mendorong, memfasilitasi, dan mencari karakteristiknya. Apa tujuannya mereka ke sekolah, apa keinginannya mereka ke sekolah, dan ke depannya mau seperti apa. Kita sebagai gurunya mendampingi dan melayani. Seperti itu saja Pak, kalau menurut saya. Terima kasih kesempatannya. Bu Tarkini, konkretnya seperti apa? Contohnya itu kemarin kan saya kan diberi tanggung jawab ya Pak sebagai wali kelas. Selain guru mata pelajaran, saya juga diberikan amanat sebagai wali kelas. Kemarin itu ada anak yang kehadirannya kurang. Saya mencari tahu dulu kepada teman-teman alamatnya di mana. Kenapa anak kenapa katakanlah namanya Muhammad Farel. Kenapa Farel ini tidak berangkat ke sekolah? Saya cari tahu dulu. Katanya itu kalau tidak salah ada pembegalan. Berdasarkan penuturannya ya Pak, ada pembegalan waktu mau berangkat di sekolahnya. Nah, saya cari tahu dulu konkretnya benar atau tidak. Kalau misalkan yang pertama kan ada rekan guru saya yang dari desanya sama gitu Pak, deket-deketan. Saya tanya apa benar seperti itu, katanya memang benar kan, awal-awal kan ada pembegalan di jalan, ada pemilihan kubu atau bagaimana saya kurang paham ya Pak. Kemudian saya home visit ke rumahnya, menanyakan kenapa rendahnya motivasi ke sekolah gitu kan Pak. Kenapa bisa jadi turun? Awalnya semangat belajar dia tuh Pak. Cuma mungkin ya karena lingkungan di sekolah, lingkungan di rumah kali ya Pak. Karena dia itu bergaulnya sama anak-anak yang tidak sekolah, jadi motivasinya menurun Pak. Seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Bu Tarkini. Ya, sangat menarik. Kembali ke Pak Fathul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu guru hebat semuanya. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Fasilitator. Saya setuju dengan pendapat Bu Indra dan Bu Tarkini tadi ya. Hanya ingin menambahkan saja bahwa apa sih relevansinya antara pendidikan yang berhamba pada anak gitu ya dengan kita ya sebagai seorang pendidik, yakni bahwa kita harus bisa menjadi pendukung anak-anak, bisa menjadi fasilitator yang disampaikan oleh Bu Indra juga, dan juga kita itu apalagi sebagai pendidik yang murid kita itu sangat beragam. Terlebih di sekolah saya Pak, di sekolah saya itu kodrat alamnya sangat beragam. Saya mengajar di SDN 1 Karanganyar itu di kelas jauhnya Mbak. Kelas jauh itu adanya di komplek Bumi Patra Pertamina. Ya, jadi Pertamina itu di BP itu kebanyakan siswanya adalah siswa dari karyawan Pertamina. Yang karyawan Pertamina itu adalah karyawannya dari seluruh Indonesia. Mulai dari Aceh sampai Papua. Mulai dari agama pun beragam. Ya, agamanya nggak hanya Islam. Kalau sekolah lain yang saya lihat itu banyak Islamnya seperti itu. Kalau di saya ada Islam, ada non-Muslim, ada Kristen, ada Katolik. Kemudian juga adatnya, wataknya, dan lain-lain itu sangat beragam. Nah, terus kita bagaimana gitu ya sebagai pendidik yang berhamba pada anak itu, setuju gitu ya bahwa anak itu ya spesial. Kita harus bisa memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang dimana anak itu berbeda, kemampuannya pun berbeda, nggak hanya dari situ ya, kemampuannya beda, dan skill mereka pun berbeda, daya tangkap mereka berbeda. Makanya kita sebagai pendidik ya dituntut gitu ya agar bisa menjadikan siswa itu sebagai pusat pembelajaran.
Karena kita nanti kan ketika kita sudah lulus, sudah selesai sekolah, anak akan terjun ke masyarakat, bagaimana menghadapi keberagaman yang ada di Indonesia seperti itu, Pak. Jadi sekali lagi setuju dengan Bu Indra tadi bahwa kita itu harus student center, harus bisa anak itu bukan lagi sebagai gelas kosong. Anak itu memiliki kemampuannya sendiri, mempunyai ilmu masing-masing sebelum mereka masuk kelas. Oleh karenanya saya terbiasa sebelum memulai pembelajaran, seperti yang Bapak sedang lakukan saat ini, memberikan pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Jadi supaya kita bisa tahu seberapa dalam kemampuan siswa terhadap materi yang akan kita sampaikan. Kita mengetahui siswa mana saja yang sudah mampu. Dan kita bisa juga memberikan kesempatan kepada anak-anak yang sudah memiliki kemampuan di awal, agar dapat memberikan bimbingan kepada teman-temannya yang mungkin saat itu kesusahan dalam belajar. Dan ini pun sangat bermanfaat nantinya bagi anak-anak yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing. Contoh ketika ada kegiatan saya memberikan pembelajaran tentang pendidikan Pancasila misal ya, materinya adalah tentang nilai-nilai sila gitu ya, nilai-nilai dari sila Pancasila seperti itu. Ada anak yang jago secara ilmu ya, oh sila ini tentang ini, contohnya ini, seperti ini. Anda ada cerdas seperti itu. Ada anak yang nggak bisa tapi dia pintar gambar. Oh itu. Jadi saya kasih biasanya itu saya siapkan kertas manila, satu kelas dibagi jadi 5 gitu ya, atau dari 4. Kemudian ada anak yang pintar gambar, silakan. Kamu satu kelompok itu saya pilih. Ya kan ada tes diagnostik juga ketika di awal pembelajaran kurikulum merdeka ini kan. Jadi kita bisa tahu tuh mana anak yang jago gambar, mana anak yang jago matematika, mana anak yang jago bahasa, yang nyanyi, dan lain-lain. Mungkin cukup segitu saja Pak, barangkali waktunya ini sudah 5:30, enggak barangkali yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fathul. Ada beberapa kata kunci yang Pak Fathul sampaikan di kesempatan ini. Salah satunya yang paling kuat adalah pembelajaran berdiferensiasi. Karena heterogen budaya atau budaya yang heterogen, terutama latar belakang siswa, maka muncullah konsep pendidikan yang berambah pada anak, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Dan ini diterapkan di sekolahnya Pak Fathul ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Masih ada yang resen ini, kita dengarkan suaranya Bu Mei dulu. Monitor Bu Mei. Ya Pak, mohon izin berpendapat. Ya. Untuk pertanyaan ketiga itu, mengapa pendidikan perlu mempertimbangkan kodrat alam dan zaman? Karena kalau kita ketahui dari pembelajaran mandiri kemarin itu ya Pak, kodrat alam itu contohnya adalah tempat lingkungan di mana anak itu bertumbuh, entah itu dari keluarga atau lingkungan sekitarnya. Dan itu memang benar sangat berpengaruh terhadap perkembangan atau potensi anak tersebut Pak. Jadi contohnya mungkin anak yang dari keluarga mungkin mohon maaf dari menengah ke bawah, dengan orang tuanya sibuk bekerja, itu berbeda dengan mereka yang berasal dari keluarga yang menengah ke atas yang sudah siap dan sudah dari SD-nya itu, karena saya di sini SMP kelas 7 yang kelas waktu SD-nya sudah mengikuti les, dan itu tuh sangat ini banget, berpengaruh banget di situ. Jadi kita juga benar-benar harus mempertimbangkan itu dan jangan judgement banget Pak. Dan terkadang kita sebagai guru itu memandang anak ini, dan ada hubungannya dengan yang nomor 4 yang berhamba pada anak. Kadang kita itu tidak memandang anak sebagai manusia yang utuh atau tidak ada rasa hormat atau empati. Terkadang kita tuh lupa, saya sendiri seperti itu. Kadang contohnya mereka bertengkar pun atau saya masuk kelas terus apa gitu, saya kadang-kadang suka hilaf gitu Pak, langsung judgement aja. Nah itu terkadang ini juga saya ingin benahi, makanya saya juga tertarik untuk masuk dalam program guru penggerak ini. Saya ingin melihat bahwa seperti apa gitu pembelajaran yang berpihak pada siswa, dan ini sangat ya kita kadang sering banget yaitu judgement dan tidak memandang empati dan rasa hormat pada anak, yang mana sangat penting sekali pendidikan yang berhamba pada anak sesuai dengan pemikiran
Ki Hajar Dewantara itu Pak. Dan untuk mungkin kalau contoh konkretnya yang kayak kodrat zaman itu saya terasa sekali berbeda saat saya belajar dulu. Jika matematika itu ditulis, diterangkan, saya sudah sebagai siswa dulu saya tuh senang. Nah sekarang itu karena saya guru matematika, siswa sekarang tuh nggak bisa kalau saya nulis ceramah doang tuh udah anak-anak tuh bosan, boring, bahkan ada yang tidur. Nah, di sini sebagai kodrat zaman mungkin saya kayak kemarin saya sudah sedikit menyisipkan mungkin saat penilaian saya berbasis game menggunakan quizzes. Nah, itu anak-anak tuh tertarik. Wah, itu apa, Bu? Game apa itu, Bu? Wah, itu enak, Bu. Nah, di situ oh iya berarti memang benar harus melihat kodrat zaman. Kita nggak bisa menyamakan dengan yang dulu kita pernah dapatkan oleh Bapak Ibu guru kita dan bisa harus melihat itu, Pak. Kodrat zaman. Iya, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mei atas gambarannya bagaimana seorang guru bisa melihat pribadi anak seutuhnya ya sebagai manusia. Tentunya juga menjadi pertimbangan bagaimana perlakuan guru yang sesuai dengan kodrat alam dan bagaimana memfasilitasi siswa sesuai dengan kodrat zamannya. Ditahan dulu ya Pak Kusmanto dan Bu Caca, kita lanjut sedikit, nanti kesempatannya pasti datang. Ini kalau melihat mind map dari modul kita, substansinya adalah bagaimana peta konsep dari modul 1.1 ini sebagai refleksi dari filosofis pendidikan nasional KHD ini. Dan Ibu dan Bapak sudah membaca modul ini, sehingga sebagian besar dari peserta yang aktif sore ini ya bisa menggambarkan apa yang menjadi pemikiran dari KHD ini. Bagaimana Ibu dan Bapak menempatkan diri sebagai pendidik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Bagaimana menguatkan budi pekertinya atau karakternya, kemudian bagaimana Ibu dan Bapak memfasilitasi peserta didik sehingga mereka bisa menemukan potensi dirinya dengan baik. Kemudian kita ada sesi diskusi ya. Dari sesi ini CGP saling berdialog untuk mengkonfirmasi perspektif setiap CGP dalam memaknai dan menghayati pemikiran KHD dengan sering bertanya atau mengkonfirmasi perspektif rekan CGP lainnya. Kalau melihat mind map ini, tentunya Ibu dan Bapak pada perspektifnya itu memiliki perspektif yang beragam. Dari perspektif ini muncul perspektif yang kontekstual karena Ibu dan Bapak mengaitkan dengan pengalaman-pengalaman pribadinya. Dan dari pemahaman ini menguatkan bagaimana upaya Ibu dan Bapak guru memperlakukan peserta didik sehingga mereka bisa menemukan potensi dirinya dan memberikan bimbingan, arahan, motivasi kepada mereka. Baik, dilanjut Pak Kusmanto, apa yang akan disampaikan oleh Pak Kusmanto berkaitan dengan diskusi di sore hari ini. Silakan Pak Kusmanto. Harapan saya yang lain yang aktif ya dipersilakan juga. Silakan, diskusi Pak, yang mana Pak? Yang ini Pak? Ya, yang mind map. Ya. Betul Pak. Kaitan dengan yang tadi ada pemantik, kemudian dari pendapat teman-teman, kira-kiranya apa yang bisa didapat oleh Pak Kusmanto, atau Pak Kusmanto ingin mengkonfirmasi pendapat-pendapat dari teman-teman, dipersilakan. Ya, terima kasih ya. Saya coba izin ini menyampaikan ya pemikiran saya tentang konsep dasar-dasar dan filosofi Ki Hajar Dewantara ya sebagai guru penggerak. Ya di awal
di awal mempelajari modul, ya, jelas itu saya tersentuh ya, mindset saya yaitu dengan filosofi Ki Hajar Dewantara itu menggugah kesadaran diri saya ya, sebagai manusia dan diri saya sebagai guru ya, tentang pendidikan ya, pengajaran yang berbeda ya, yang berbeda dalam konteks menuntun anak itu ya. Jadi di situ jelas filosofinya adalah manusia ya harus merdeka gitu, Pak, harus merdeka dan sesuai dengan tadi kodratnya dia terlahir. Ya, watak kalau dalam Islam tuh watak karakter itu sebenarnya sudah terbentuk ya sejak lahir ya, dari seorang ibunya keluar, terus bimbingan dan interaksi keluarganya, interaksi tetangga, lingkungan dan sebagainya. Nah, ini kita sebagai guru ya untuk bisa ya tadi menuntun kodrat mereka itu ya, menurut alam dan sesuai dengan zamannya itu ya, agar ya tadi ada perubahan ya, ada perubahan perilaku ya, perubahan sikap, dan yang jelas yang paling hakiki menurut saya adalah ujungnya adalah ini Pak, adab loh Pak, budi pekerti itu di situ ya, budi pekerti ya. Dan ini perlu diimplementasikan dalam kelas karena Pak, siswa jelas tadi teman-teman mengatakan punya keunikan ya, punya perbedaan dari masing-masing siswa itu sesuai kodratnya itu. Dan ini adalah tugas ya mungkin saya dan teman-teman ya nanti di lapangan ya, tadi untuk menghambakan anak itu sebagai subjek bukan objek itu Pak. Itu kalau menurut saya itu seperti itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Kusmanto. Ulasannya berkaitan dengan materi sore ini, kata kuncinya yang paling pokok adalah penguatan karakter atau budi pekerti dari nilai-nilai Ki Hajar Dewantara. Apa yang menjadi inspirasi dari pemikiran KHD ini mudah-mudahan bisa diterapkan di lingkungan sekolahnya Pak Kusmanto. Terima kasih atas berbaginya. Ini ada Bu Mei. Kalau saya membacakan ya Ibu dan Bapak nih, sore ini sampai jam 5:32 di jam saya, itu saya melihat putaran lingkaran pembicaraan hanya berkisar di Bu Indra, Bu Mei, Bu Justina, Pak Kusmanto, Pak Maman, Pak Humaydi, Bu Tarkini, Bu Caca. Yang lain? Ini yang saya simak nih. Ya, Justina ya, Bu Justina. Tadi juga sudah disebutkan. Yang lain masih menjadi kendala ketika berdiskusi. Harapan saya diskusi ini tidak hanya seputar di 8 sampai 9 orang ini, sehingga terkesan yang lainnya tidak menghambat kepada sesi ini gitu. Jadi, sesi ini adalah sesi untuk berbagi. Ibu dan Bapak boleh bertanya kepada rekan-rekan apa yang menjadi penjelasan yang menjadi inspirasi dari penjelasan rekan-rekan CGP lainnya, sehingga diskusi ini lebih interaktif gitu. Itu maksud saya. Mangga Bu Mei yang tadi sudah mulai menunggu. Baik Pak, mohon izin berpendapat. Tadi saya melihat tayangan slide itu salah satu filosofi dari Ki Hajar Dewantara adalah yang cipta, rasa, karsa, dan karya ya Pak.
Mungkin itu Oke. juga yang salah satu yang masih relevan dengan kita kecakapan abad 21. Nah, di situ kan tidak hanya dari sisi akademis saja, cipta pikiran, tapi juga sekarang ini dituntut juga tadi tuh ciptakan pikiran ya Pak, akademis. Nah, rasanya mungkin kecerdasan emosional di situ anak juga dituntut untuk bisa mengolah emosinya gitu ya Pak. Jadi contoh dengan teman, dengan guru di situ dan terus karsa itu kemauannya. Kalau anak bisa tekadnya kuat atau kemauannya untuk belajarnya kuat, untuk terus mencari informasinya bagus, itu kan dia juga akan sama ke kecakapan abad 2021 itu seperti kreatif, kolaboratif, bernalar kritisnya juga di situ ada. Dan yang terakhir karya kepada menciptakan atau menghasilkan sesuatu seperti kalau di kita juga kan sering menggunakan berbasis proyek yang bisa ada ininya, nanti ada produknya. Nah, di situ relevansi yang saya amati dari Kiai Hajar Dewantara dengan kurikulum merdeka kita saat ini. Bagaimana Bapak Ibu barangkali ada dari ungkapan saya ini barangkali ada yang masih belum betul atau gimana, mangga ya, saya minta ininya. Terima Ya, kasih. terima kasih Bu Meng. Yang lainnya? Ada Pak Abdul Rahim. Sudah sampai rumah ya Pak Abdul. Ya. Izin untuk menyampaikan ini baru nyampe Pak. Iya, Untuk silakan masalah Pak Abdul. ini Pak, untuk masalah pendidikan ini ada dasar pendidikan yang menuntun Pak, yang untuk kebetulan saya sendiri itu adalah guru mata pelajaran informatika yang berkaitan dengan komputer. Ini sangat yang menarik sekali Pak. Salah satunya adalah ini yang selalu kita terapkan dalam dunia pendidikan ilmu itu, hampir semua ilmu itu bisa dicari di dunia internet, Pak. Nah, cuma dalam budi pekerti ini yang tidak ada itu. Maka saya selalu menerapkan itu dasar pendidikan yang menuntut itu, yang berulang-ulang. Karena adab tadi ada atau karakter, penumbuhan karakter itu tidak ada dalam dunia internet. Lah istilahnya itu karena sudah adab, karena sudah istilahnya sudah bawahan. Itu makanya yang sering saya terapkan itu adalah sopan santunnya. Nah, sedangkan kalau ilmu itu dicari di internet itu hampir semuanya itu menemukan cara-caranya, panduan, apalagi di YouTube. Nah, kebetulan selalu yang saya disiplinkan sering dalam pembelajaran, ya ini adalah pada dasar-dasar pendidikan yang menuntun, Mbak. Mungkin itu yang masukan dalam hal pendidikan saya yang saya ajarkan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Abdul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung dari Bu Mei ya tadi ya, kaitan dengan karakter sopan santun. Ada Bu Justin. Nanti Pak Rusmanto ya. Silakan Bu Justina. Baik Bapak, terima kasih. Saya ingin menyambung dari Pak Abdul Rohim tadi. Saya sangat setuju dengan pendapatnya bahwa pengetahuan itu bisa kita peroleh dari internet. Banyak sumber-sumber yang bisa kita gunakan. Namun untuk pendidikan budi pekerti itu sangat sulit gitu. Sesuai dengan yang pemikiran dari Ki Hajar Dewantara tadi bahwa dalam pembelajaran itu kita harus melihat kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, untuk pendidikan budi pekerti ini saya lebih ke arah kodrat alam karena setiap siswa itu masing-masing mempunyai latar belakang yang berbeda seperti yang tadi Pak Fatul Arifin jelaskan, baik secara ekonomi ataupun lingkungannya, lingkungan keluarga itu membentuk karakter dari masing-masing siswa. Sebagai contohnya di sekolah saya pernah ada siswa tersebut pindahan dari sekolah lain. Latar belakangnya itu ternyata siswa tersebut tidak hanya pindah satu kali,
waktu itu sudah sekolahan saya itu sekolahan ketiga. Dari cerita-cerita sebelumnya, ternyata siswa tersebut memang bisa disebut cenderung agak nakal gitu, Pak, agak nakal gitu. Dan ketika di sekolahan saya tersebut waktu itu dia kelas 5, masuk di kelas 5. Memang benar dalam setiap harinya itu selalu membuat ulah gitu, entah itu melukai temannya gitu, bahkan sampai berdarah, melempar dengan botol kaca gitu, sehingga hal tersebut sangat meresahkan bagi orang tua murid yang lainnya gitu. Ada beberapa yang bahkan datang ke sekolah gitu, memprotes bahwa anak tersebut terlalu berlebihan gitu, mempunyai sifat yang kurang baik gitu, bahkan ya jahil, cenderung jahil. Kemudian saya mencoba waktu itu mendekatkan diri karena ingin mengetahui sebenarnya apa yang terjadi gitu. Saya mendekatkan diri, saya coba berbicara dari hati ke hati. Ya mungkin memang butuh waktu, tidak bisa dengan singkat. Anak tersebut juga mungkin harus merasa nyaman terlebih dahulu dengan kita, dengan kehadiran kita gitu. Alhamdulillah waktu itu mungkin anak tersebut sudah merasa nyaman. Akhirnya saya gali informasinya, ternyata anak tersebut berasal dari keluarga broken home, yang orang tuanya itu berpisah, di mana ibunya itu di Kalimantan, kemudian ayahnya itu entah di mana gitu. Dia hidup bersama dengan neneknya waktu itu. Secara ekonomi dia termasuk ke menengah ke atas gitu, karena mungkin emang orang tuanya juga mencukupi untuk ekonominya. Namun yang saya tangkap di situ ternyata anak tersebut kurang perhatian dari orang tuanya. Anak tersebut butuh perhatian lebih gitu. Setelah saya dalami, saya mencoba untuk memberikan perhatian lebih. Saya waktu itu saya jadikan menjadi ketua kelas. Kemudian saya percaya dalam kegiatan apapun saya coba ajukan, dan alhamdulillah Pak, ternyata anak tersebut mempunyai bakat, mempunyai potensi yang tidak pernah kami sangka gitu. Bahkan sekolahan lain yang waktu itu pernah ditempati itu tidak percaya bahwa anak itu ternyata mempunyai kemampuan lebih gitu. Bahkan untuk budi pekertinya itu saya bisa acungi jempol. Untuk angkatan tahun itu siswa tersebut termasuk siswa yang ketika bertemu dengan gurunya, untuk sekarang kan udah alumni ya Pak, udah SMP kelas 3 gitu. Ketika bertemu dengan gurunya itu selalu cium tangan, selalu turun dari motornya, bahkan menyapa gitu. Sedangkan untuk siswa yang lain mungkin hanya sekedar senyum, sekedar memberi salam, tapi untuk siswa tersebut berhenti, turun dari motornya gitu, kemudian salam cium tangan kepada kami. Dan bukan saya saja yang merasakan, guru-guru lain pun ternyata mempunyai pendapat yang sama gitu, Pak. Ya mungkin seperti itu kurang lebihnya untuk pendidikan budi pekerti, memang harus dengan pendekatan dari kita. Begitu Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Yustina, menyambung dari Pak Abdul tadi ya, berkaitan dengan pendidikan budi pekerti. Mengingat waktu juga, Ibu dan Bapak yang saya hormati, para CGP yang hebat dan kece, ini ada yang baru muncul dari sekian orang. Ada Pak Lukman, ada Ibu Azza ya. Siap. Monitor juga ya. Ibu dan Bapak siap, mengingat Pak. waktu juga. Ini saya beri waktu. Pak Lukman, ada yang mau disampaikan? Siap. Ya silakan Pak Sarip. Siap. Terima kasih atas waktunya Pak Sarip yang terhormat. Kalau saya menyimak tadi, saya merasa tersadar Pak, apa yang diinikan oleh Ki Hajar Dewantara
bahwa sebetulnya kita adalah program. Kalau dikaitkan dengan gaya komando, adalah kita zamannya gaya komando. Sedangkan yang ada sekarang ini adalah kita sudah tidak bisa mengajarkan tentang gaya komando ke siswa. Karena apa? Sekarang apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara menghambakan kepada anak didik adalah betul. Bahwasanya setiap manusia itu punya potensi, punya kemampuan untuk mengeksplor apa yang ada di dirinya. Sementara zamannya kita dulu mungkin kebanyakan kita selalu apa yang diperintah oleh Bapak Ibu guru dan kita tularkan oleh kita sebagai pendidik kepada anak didik kita. Kebetulan saya sendiri Pak Guru PJOK, saya merasakan betul waktu materi senam lantai Pak, roll depan, roll belakang, kita dipaksakan harus bisa Pak untuk mengajarkan untuk apa sih mempelajari senam lantai, roll depan, roll belakang itu. Sehingga berakibat banyak rekan-rekan kita zaman saya dulu Pak ya, yang mengalami cedera, kepalanya terkilir sampai pada sakit. Sedangkan untuk sekarang sangat tidak mungkin kita untuk melakukan atau memaksakan diri kepada anak didik kita, karena berisiko akan sangat tinggi. Akan tetapi di sana anak didik kita berusaha untuk menganalisis, berusaha untuk menilai apa yang mesti dilakukan, apa yang mesti dihindari, dan apa yang mesti istilahnya adalah untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan cedera kepala atau cedera leher. Dan ini sangat besar manfaatnya bagi anak didik kita untuk kedepannya. Oleh karena itu saya untuk pertemuan sekarang saya merasa ternyata saya selama 21 tahun merasa masih kosong Pak untuk belajar, untuk selalu menimba ilmu ini. Oleh karena itu kepada Pak Sarip, segala PP kami, Bu Ani sebagai fasilitator kami dan rekan-rekan, ini sangat besar manfaatnya bagi saya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Lukman. Ibu dan Bapak tidak mengurangi rasa hormat pada yang raise hand. Kita masih ada waktu besok hari untuk bertemu kembali. Mengingat waktu juga, dan kita harus menghormati waktu sholat sudah tiba. Di akhir sesi ini, saya ingin menyampaikan umpan balik dari rekan-rekan yang sudah menyampaikan pendapatnya, pengalamannya, dan juga ikhlas berbaginya ya Ibu dan Bapak. Tadi bagaimana upaya guru membimbing semua murid sesuai dengan kodrat yang ada dalam diri anak agar mencapai potensi terbaiknya. Itu kata kunci atau refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apapun yang kita lakukan itu bukan untuk kita, tapi untuk kepentingan peserta didik atau murid kita. Bagaimana guru bisa mengantarkan muridnya ke gerbang cita-citanya sesuai dengan potensinya. Kita tidak bisa memaksakan gaya kita selama kita belajar dulu diterapkan kepada murid kita hari ini. Karena itu tidak sesuai dengan kodrat zamannya. Ajarilah anak sesuai dengan zamannya. Zaman sudah berubah, gaya belajar juga berubah. Maka muncullah ada pembelajaran berdiferensiasi yang memfasilitasi keberagaman gaya belajar siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ini juga harus dipahami dengan baik oleh para pendidik, bahwa siswa apapun mereka adalah tetap manusia. Kita harus menghargai pribadi seutuhnya, sehingga guru harus memandang anak sebagai manusia seutuhnya. Lakukanlah mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Tak lupa juga bagaimana penguatan karakter ibu dan bapak. Kita mengetahui persis
adanya P5 yang menguatkan hal tersebut. Kemudian juga bagaimana upaya integrasi budaya lokal, kearifan lokal ke dalam pembelajaran Ibu dan Bapak. Sehingga apa yang menjadi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini menjadi terwujud, terrealisasi sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Itu sementara Ibu dan Bapak, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas segala sumbangsi pemikirannya, berbagi pengalamannya, sehingga apa yang menjadi pemikiran dari Ibu dan Bapak selama ini mudah-mudahan mengalami perubahan sesuai dengan mindset yang diinginkan Ki Hajar Dewantara ini atau pemikirannya, sehingga kita bisa mengubah gaya mengajar kita, bagaimana memfasilitasi murid-murid kita agar mereka bisa tumbuh kembang, menemukan kembali potensi dirinya dan mencapai yang cita-cita yang terbaik darinya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, para CGP yang hebat dan kece, tidak menutup keinginan untuk menyambung lebih lama karena waktu jualah yang memisahkan kita. Insya Allah besok hari kita akan bertemu kembali. Saya belum mendapatkan informasi berkaitan dengan kelas, ya. Kelas ini harusnya 2 kelas, Pak, ya. Tapi saya melihat di LMS baru 1 kelas, jadi mohon juga pengertiannya. Mudah-mudahan besok hari ada informasi sehingga kelas bisa dibagi menjadi 2 kelas. Gitu. Terima kasih juga saya ucapkan kepada para pengajar praktik yang setia menemani kita semua, membersamai, dan apa yang kita lakukan mudah-mudahan bermanfaat untuk kemajuan dunia pendidikan ini. Kita akhiri sesi diskusi ini dengan membacakan doa sesuai dengan agamanya masing-masing. Saya meyakini kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekali lagi, terima kasih atas kebersamaannya Ibu dan Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi untuk kemajuan Ibu dan Bapak juga, termasuk juga mutu pendidikan kita. Terima kasih sekali lagi kepada semuanya. Saya tutup sesi saya dengan bacaan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama dan Bapak. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Ibu hebat. Mangga. Mohon izin lab. Ya. Mohon izin lab. Ya, mohon. Terima kasih, Pak. Mohon izin live, Bapak. Mohon izin live, Pak. Terima kasih. Bapak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, keluar. Assalamualaikum Pak.